Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice with psychic protection before embarking open any spiritual work. Jadi gini, sebelum kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan spiritual ya, seperti kamu membaca tarot atau kamu punya kemampuan sebagai healer ya, kamu menyembuhkan bisa menyembuhkan orang gitu ya, baik itu penyembuhan sakit fisik maupun sakit psikis ya, mungkin kayak luka batin ya kan, ada ya mungkin dengan cara hipnoterapi atau dengan metode-metode yang lain, cara-cara metode spiritual yang lain ya, atau sakit fisik ya yang memang sakit gitu. Nah, sebelum melakukan aktivitas itu ya, sebaiknya kamu protek dirimu dengan membuat seal ya. Aku kok deja vu. Oh, ya baru tadi aku ini ya upload untuk pesan spiritual water sign nih, pesannya sama, bikin seal sebelum melakukan aktivitas spiritual ya, atau supranatural ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang indigo ya, mungkin sering dimintain bantuan untuk ya mungkin membersihkan energi-energi negatif mungkin ya, atau berhubungan dengan entitas lain, terutama entitas bawah ya. Ya seperti yang kita tahu, penghuni-penghuni di satu tempat gitu ya, terkadang kan ada yang memang mengganggu, ada yang tidak gitu ya. Kebanyakan yang punya kemampuan supranatural seperti indigo contohnya itu kan bisa gitu ya, mempunyai kemampuan itu. Nah, sebelum melakukan aktivitas itu buatlah pagar diri atau shield ya. Nah, kemudian nggak cuman itu aja sih, mungkin kamu punya kemampuan untuk menerawang ya, atau membaca palmistry, garis tangan, atau kamu membuka aura, atau bahkan menyembuhkan orang-orang yang kena guna-guna, black magic, sihir, atau santet. Nah, mungkin kamu punya kemampuan untuk itu. Nah, sebelum membantu orang lain atau menangani pasien, hendaknya bikin shield atau proteksi diri ya. Atau ya mungkin tidak ada hubungannya dengan itu semua, at least ketika kamu bermeditasi ya, kamu bikin shield pagar diri juga ya. Mungkin sebelum melakukan aktivitas ya, mungkin ini aku nggak ada kaitannya Kak sama spiritual supranatural ya, apapun itu, bikin shield sebelum kamu beraktivitas di pagi hari supaya energi-energi negatif itu nggak bisa masuk gitu. Nah, caranya bikin shield gimana? Bayangkan aja kamu dikelilingi cahaya putih ya, kemudian kamu merenung atau hening, kok merenung sih, meditasi atau hening sejenak, kamu afirmasi untuk meminta ya,
eh para malaikat menjagamu, leluhur menjaga kamu ya, leluhur suci, dan minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil bayangkan kamu seakan-akan dipagari ya cahaya berwarna putih atau hijau. Nah, itu ya untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, yang pertama higher power ya. Kamu pasti punya visi misi ya, terutama hari ini karena ini kan aku afirmasikan untuk pesan hari ini ya. Jadi fokus ya pada tujuan gitu, karena kamu punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi kamu di hari ini. Jadi jangan sampai belok-belok gitu loh. Kalau kamu memang udah punya visi misi A ya, nah ini harus kamu fokuskan ya. Jangan sampai terpengaruh, terprovokasi ya. Misalkan kayak gini, hari ini kamu udah niat buat mengejar target kamu ya, tapi gegara pacar kamu nih mungkin ngajak kamu ketemuan kencan, atau kayak ya mungkin dia manipulatif ya, seperti kalau kamu nggak bisa ketemu aku hari ini, kita putus. Wow, itu kamu harus tetap kencang dengan misi kamu hari ini mengejar target ya, karena kita nggak bisa menggantungkan kehidupan, kebahagiaan kepada orang lain, harus bisa sendiri. Nah, itu contoh aja. Jadi jangan oleng karena sesuatu hal harus kenceng sama visi misi kamu. Karena hari ini semesta memberikan kamu tuh kekuatan gitu loh. Jadi sayang kalau nggak kamu manfaatkan atau kamu gunakan dengan baik ya. Oke. Atau mungkin bukan pacar yang ngajak, temen kadang ya, udahlah besok aja, sekarang kita hangout aja, sekarang kita ke karaoke aja, kita nongkrong aja. Nah, itu kamu mesti tegas ya kalau tujuan kamu belum tercapai. Oke, karena terkadang ya orang lain itu belum tentu mau membantu kalau kita susah ya kan. Jadi kalau kamu udah punya visi misi ya kamu mesti kenceng gitu, kecuali memang kamu udah berhasil ya, kamu mau main, mau nongkrong, mau hangout apa terserah. Oke, next kita lanjut building blocks. Bangunlah pondasi sejak dini. Kalau di pekerjaan tentu saja ya, kita harus kuatkan posisi dengan disiplin, berprestasi, jujur ya, dan ya bisa bekerja sama ya dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan semua lini lah ya. Nah, itu memperkuat posisi kita. Kalau kita benar, orang yang nggak suka itu nggak akan bisa menemukan celah untuk menjatuhkan kita ya. Kemudian sama halnya dalam keuangan, selalu sisihkan saving money ya. Jadi ketika kondisi mendadak darurat ya, kita masih bisa mengatasi sendiri gitu. Kalau apalah kak yang mau ditabung, nggak ada yang ditabung. Sebenarnya nggak bisa seperti itu juga. Menabung itu sesuaikan dengan kemampuan. Jadi misalkan gaji kamu 5 juta nih, kalau misalkan kamu nggak sanggup nabung 1.500.000 boleh, atau gajiku cuman UMR kak 3 juta, ya kamu sisihkan 100 atau 200 ya, boleh. Mau gajinya lebih kecil dari itu, kamu sisihkan aja 50.000 ya. Yang penting rutin
setiap bulannya gitu. Itu untuk kebaikan kamu sendiri ya. At least kalau misalkan Kak ini udah ngepres banget, ya kurangin aja buat jajan gitu. Bukan apa-apa ya. Kita itu perlu mempunyai saving money gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya ke depan ada kejadian apa, kebutuhan mendadak, pengeluaran yang nggak tahu tiba-tiba kita mungkin bukan buat kita tapi harus bantu orang tua, anak, adik, kakak gitu kan, nggak pernah tahu. Jadi dengan menabung itu membangun fondasi keuangan kita. Setidaknya walaupun nggak banyak ya, ketika ada keperluan mendadak kita tuh nggak perlu berhutang ya. Berhutang itu sama aja kayak menambah masalah baru. Kita tuh udah dapat masalah yang tiba-tiba keluarin duit besar, terus bayarnya kita pakai utang ya kan. Jadinya tiap bulan kita malah nggak nabung, jadi bayar hutang. Nah mending dari sekarang kita nabung, walaupun mungkin kita mesti hemat untuk keperluan yang lain, tapi ketika ada keperluan yang urgent kita nggak perlu berhutang lagi. Kalaupun nggak cukup tinggal nambahin aja gitu. Itu salah satu cara membangun fondasi keuangan ya. Kalau untuk hubungan tentu saja semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mengharapkan pasangan kita setia ya kita harus setia. Kita mengharapkan pasangan kita care sama kita, kita juga harus care. Mengharapkan kebaikan kita dulu. Jadi segala sesuatu tuh kita dulu yang berubah. Kalau kita positif ya, pasangan kita pasti keikut energi positif kita ya. Gimana Kak, aku udah baik gini-gini tapi pasanganku masih aja maaf nih ya, tukang selingkuh, males kerja dan lain sebagainya. Ya artinya kamu nggak sefrekuensi lagi ya. Tinggal keputusan kamu bertahan atau lepaskan, kamu yang menjalani. Tapi yang terpenting fondasi itu bentuk dulu dari diri sendiri. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada pesan peace di sini. Ciptakan kedamaian, hindari drama-drama yang nggak penting, lebih sabar, ikhlas ya, acceptance, menerima, dan coba untuk bersikap bijaksana ya. Setidaknya dengan yang aku sebutin tadi itu bisa menciptakan kedamaian. Kalaupun kamu terpaksa harus berdebat karena satu pekerjaan, harus berargumen ya, sebaliknya jangan terbawa arus ya. Dengarkan dulu kemudian jawab. Kalaupun kamu mengungkapkan opini kamu tapi kemudian lawan kamu terus untuk melawan ya, terus untuk berdebat, diemin aja. Jangan rusak energimu dengan orang-orang yang toksik. Jaga kedamaian dirimu ya. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Ya. Wow, Six of Pentacle. Hari ini kamu dapat hadiah, dapat rezeki, dapat bonus ya. Ada pencairan. Nah, hadiah ini macam-macam. Bisa kamu dapat hadiah berupa barang, bisa juga support finansial gitu ya. Atau mungkin ya sekedar temen, saudara atau pasangan kamu traktirin kamu gitu ya, entah traktir makan atau beliin sesuatu. Nah, bisa juga sebaliknya, karena rezeki kamu lebih hari ini, jadi kamu berbagi ya kepada yang membutuhkan. Oke, jadi ada take and give. Makanya di sini juga ada simbol timbangan ya, keseimbangan antara memberi dan menerima, antara rezeki yang kita punya dan kita pun juga harus seimbang dengan sedekah kita gitu ya. Oke, the moon. Nah, tadi aku udah sempat spill tentang perdebatan ya di pesan peace ini, dan ternyata bener nih guys ya. Bisa jadi hari ini ada perdebatan, ada argumen ya. Bisa
kamu dengan pasangan, dengan teman, saudara, kemudian di tempat kerja, ya. Tempat kerja tuh macam-macam, bisa sama rekan kerja, bisa sama pimpinan ya, bisa sama bawahan, atau malah sama klien atau customer yang mungkin komplain, kamu akhirnya berdebat, atau malah debat netizen ya, di ini, di VT ya, atau di Instagram. Karena sekarang lagi pada musim ini ya, milih jagonya masing-masing gitu. Nah ini tadi ya Pis ya, kamu jangan kebawa arus, bawa santai, cukup dengerin ya. Ada yang perlu dibantah enggak ya enggak usah gitu. Kalaupun membantah mungkin kamu perlu lihat timingnya juga ya, jangan kebawa arus orang yang lagi emosi. Kasihan energi kamu, jaga. Oke, kita lanjut lagi ya. Strength. Hari ini ada challenge yang mesti kamu hadapi ya. Kalau challenge itu bukan nggak selalu tentang masalah ya. Ya bisa masalah, bisa hambatan, bisa juga bukan keduanya. Jadi terkadang kayak ini ada kerjaan, ada project nih ya. Kamu nggak pernah kerjain yang seperti ini, berani nggak? Nah itu challenge ya. Jadi bukan masalah. Kalau masalah itu biasanya ya melibatkan ini the moon, jadi masalah. Kalau berantem ya, argumen, cekcok ya. Atau kalau hambatan ya, kamu ingin melakukan sesuatu hal tetapi ada halangan atau hal-hal yang gak sesuai. Nah tapi jangan khawatir, dari gambaran energi strength ini kamu bisa menaklukkan itu semua ya. Ibarat ini wanita ini singa aja dia taklukkan ya. Jadi hari ini challenge seberat apapun, hambatan seperti apapun, masalah serumit apapun, kamu bisa taklukkan. Oke. Dan di sini ada simbol atau energi zodiak Pisces sama Leo. Nah, mungkin kamu berzodiak Pisces, Leo, atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces atau Leo. Oke, next. The Tower ya. Karena di sini ada argumen, perdebatan, pertengkaran. Kamu mesti hati-hati. Jangan sampai terjadi tower moment ya. Tower moment tuh gimana? Ya, sebuah emosi yang meledak-ledak yang akhirnya merugikan diri sendiri ya. Apalagi kalau dengan pasangan. Kalau pasanganmu udah emosi, kamu mesti mundur. Karena kalau sama-sama ikut emosi nanti bisa-bisa tercetus kata-kata, udah kita pisah aja. Amit-amit ya, udah kita cerai aja. Atau aku ceraikan kamu. Nah ini ya perlu hati-hati. Atau ketika kamu berdebat dengan senior kamu, bos kamu, apalagi owner ya. Jangan sampai kamu saya pecat. Nah ini bisa diantisipasi asalkan kita nggak terbawa emosi. Atau misalkan klien sama customer klien atau customer, jangan sampai kamu kepancing sampai kamu ikutan emosi yang akhirnya nanti mereka report ya, mereka report kamu, terus kamu jadi kena SP mungkin ya. Kalau SP sih masih mending ya, tapi jangan sampai terus karena nggak bisa nahan emosi terus dipecat. Nah itu jangan sampai ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Seven of Wands hari ini memang akan sangat struggling, banyak tugas, kerjaan ya, kesibukan, belum lagi mesti berdebat atau ayel-ayelan gitu ya dengan ya seorang dua orang ya. Namanya kehidupan itu kan satu hari kita nggak ketemu dengan satu orang aja. Nah selalu ingat ini tadi loh ya, peace, ciptakan kedamaian, jaga energi kamu, jangan terbawa arus, jangan emosional ya. Kalau lawan kamu emosi, kamu mundur aja. Mundur itu bukan berarti kita kalah. Nggak perlu meladeni adu argumen ya, yang justru akan menimbulkan efek yang tidak baik ya. Jadi kalau kita misalkan mundur itu bukan berarti kita kalah
Justru kita menang karena menjaga energi kita ya. Dan ini tadi higher power, kamu tetap fokus pada visi misi kamu, tujuan kamu hari ini. Nah, di sini ya, walaupun seberat apapun, di sini kan kelihatan banget ya kerja keras gitu ya, penuh perjuangan, bener-bener kayak perang gitu ya. Tapi di sini kamu bisa taklukkan itu kok. Nih ya, strength. Kamu bisa taklukkan itu. Makanya di pesan healingnya tadi ya, kamu disarankan untuk bikin shield gitu loh. Energi negatif itu nggak cuman karena ada demit atau ada entitas lain, ada makhluk dari low vibration, nggak hanya itu ya, kemarahan dari orang di sekitar kita atau kita sendiri, emosi meledak-ledak itu juga energi negatif. Makanya kita jangan sampai nyerap energi-energi seperti itu, bikin pagar, bikin shield sebelum kamu beraktivitas. Oke, next kita lanjut untuk pesan percintaannya. Oke. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Jadi segala sesuatu itu yang datangnya dari hati itu nggak ada benar dan salah. Setiap pilihan ya akan memberikan kamu pengertian apa itu arti kehidupan dan cinta. Jadi kalau misalkan pilihanmu nggak sama dengan orang lain, ya nggak perlu diperdebatkan karena isi hati masing-masing itu berbeda. Ya, setiap orang punya hati nurani, jadi nggak perlu kamu perdebatkan ya. Misal kamu dan pasanganmu nggak sepaham, nggak perlu diperdebatkan ya. Jangan sampai pilih presiden karena nggak sama, nanti ini pacarmu kamu putusin. Ya. Oke, selanjutnya angel message, pesan malaikat. In the near future, jika kamu sedang memanifestasikan, mengharapkan ya, memimpikan, ingin sesuatu hal itu terwujud, maka hari ini angel memberikan jawaban ya di masa depan, di waktu yang dekat. Jadi in the near future, meskipun di masa depan tapi nggak yang lama banget gitu loh, dalam waktu dekat ini itu akan terwujud. Tapi tentu saja setiap orang timingnya pasti berbeda ya, nggak semua yang menyimak videoku ini besok semua dikabulkan. ya dalam waktu dekat itu bisa diperkirakan sendiri kan, kalau hitungan hari, minggu, 1 bulan itu kan masih dalam waktu dekat ya. Oke, yang terakhir afirmasi. Yep. I am grateful for the earth. Aku bersyukur untuk bumi. Ya, afirmasikan itu. Boleh kamu bahasa Inggris, I am grateful for the earth, atau boleh bahasa Indonesia, aku berterima kasih. Kok bersyukur? Aku berterima kasih untuk bumi yang aku pijak ini ya. Kenapa afirmasi seperti ini? Karena kita hidup di bumi yang kita pijak ini dengan segala macam berkah dan nikmat ya. Maka dari itu kita harus bersyukur supaya bumi ini lestari ya, sebagai tempat yang aman, selalu memberikan kita banyak berkah ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Thank you udah nyimak video aku. Semoga bermanfaat dan semoga resonate untuk pesan-pesan yang baik. Jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, jadikan afirmasikan. Untuk pesan-pesan yang mungkin kurang baik, ya ambil manfaatnya buat pengingat aja supaya bisa kamu antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.